Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kesempatan kali ini akidah, akhlak, kondisional masing-masing penyampai. Bahwa kita semua di dalam menyampaikan suatu risalah maupun menyampaikan suatu amanah maupun menyampaikan suatu materi kajian suatu tausiah di dalam Mau'izatul Hasanah memiliki perbedaan karakteristik maupun pemahaman di dalam cara menyampaikan masing-masing. Pada kali ini melanjutkan metode subuh kemis loncat yang lalu, karena kemis subuh yang kemarin halangan dan diganti. Yang pertama, riwayat Imam Abu Dawud maupun Imam Ibnu Majah maupun At-Tabrani dan yang lainnya. Kalimat hadisnya, naddarallahu sami'a minna hadisan hatta yablughu ghairahu fa innahu rubba hamil fiqhi laisa bifaqihi wa rubba hamil fiqhi ila man afqahu minhu, yang artinya naddarallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu cara pandang maupun kenikmatan maupun kelezatan maupun suatu gambaran dakwah, permisalan, percontohan dalam materi dakwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk menyampaikan masing-masing amanah, yaitu sami'a minna, yang telah mendengarkan dari kami, yaitu dulunya dari Rasulullah dan para sahabat, hadisan, suatu hadis, suatu ilmu,
suatu persoalan yang perlu disampaikan amanahnya, maka orang yang sudah mendengar ilmu yang dia dapat hatta sehingga yablughuhu, sehingga mereka menyampaikannya. Pertama ghin, keduanya ha, yablughuhu. Menyampaikan kepada siapa? Ghairuhu, kepada selain orang yang menyampaikan, alias orang yang menyampaikan kepada orang lain. Maka kondisinya fa innahu, maka sesungguhnya dia yang menyampaikan, fa innahu, maka sesungguhnya dia orang yang telah mendengar ilmu, fa innahu, maka sesungguhnya dia orang yang sudah mengetahui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suatu riwayat, rubba hamil fiqhi, dalam mempelajari, dalam memahaminya, dalam mengemban amanahnya, ilmu yang dia dapat, yang dia pahami, yang dia tahu, yang dia dalami, laisa bifaqihi, tidak sesuai pemahaman yang sesungguhnya, alias laisa bifaqihi, tidak faqih di dalam bab ilmu yang disampaikannya, alias umpama contohnya saya ngomong, sayanya modal jujur, modal lugu, untuk memahami detailnya kurang paham. Apa gambarannya? Gambaran pada pagi kali ini umpama surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya kutiba, telah ditulis, telah ditetapkan, telah dijadikan suatu produk hukum, telah menjadi suatu peraturan yang Allah dan Rasulnya sudah menjadikan justifikasi untuk kehidupan, sudah menjadi kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan alaikum, atas kalian, yaitu atas kita, diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qital, perang, jihad fisabilillah. Ada alif lam, kalimat ma'rifat, khusus perang, bukan sekedar isim nakiroh perang. Karena yang namanya perang isim nakiroh bisa jadi tawuran antar warga, tawuran antar gang, tawuran antar kelompok, ataupun saling serang terhadap suatu komunitas, itu namanya perang. Termasuk antar kabilah, termasuk antar negara. Dulu Romawi dengan Persia, gambaran ayat-ayat perang yang sebelum Rasulullah jihad. Kemudian sekarang umpamanya Rusia dan Ukraina terjadi perang, bukan sekedar perang di luar kepentingan Allah dan Rasulnya, melainkan kewajiban kepada kita itu al-qital, khusus perang di dalam membela akidah, di dalam membela agama, di dalam jihad fisabilillah. Selain itu tidak termasuk kategori yang dimaksud, yang dituju oleh ayat jihad fisabilillah. Maka yang namanya perang
Wa huwa kurhul lakum, perang itu kalian benci, termasuk saya nggak seneng perang. Kira-kira jamaah subuh di masjid ini ada yang seneng perang nggak? Pengennya pulang dari kuliah subuh pengen perang. Secara normatif, secara normal manusia punya nalar, jangankan kondisi damai, kondisi perang pun hakul yakin manusia sebenarnya pengen berhenti, tidak ingin perang. Semua orang yang normal, kecuali memang lagi kondisinya, lagi marah, lagi perintah presiden, perintah negara, atau lagi perintah agama. Jadi ternyata Allah mentakdirkan kita manusia normal itu gak suka perang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu tidak kamu sukai, padahal perang itu walaupun jihad sebenarnya tidak kamu senangi. Itu normatif, normal manusia tidak senang perang. Mungkin kalau ditanya sekarang ke Rusia, jenderal-jenderal pasukan tempurnya, apalagi Ukraina yang posisinya lebih lemah di bawah, umpama tanya ke Mas Putin, ke Vladimir Putin, Mas atau Pak, jenengan hobi perang, jenengan semangat perang, jenengan bakatnya perang, jenengan seneng pengen perang terus hidup. Mungkin kalau nggak jaga gengsi atau nggak jaga atas nama kehebatan Rusia, mungkin iya ya. Orang burungnya yang enteng modal lah kayak nemen. Orang burungnya diplomatik terganggu. Orang burungnya ya is kayak pirang-pirang kerugian. Burung mani nyawa kedua belah pihak. Yang Rusia posisinya menang juga tentaranya mati banyak, apalagi Ukraina yang posisi kalah. Apalagi rakyat jelata yang lagi tidur tahu-tahu meledak rudal, meledak bom, apartemennya atau rumahnya hancur berantakan mati. Semua orang normal tidak ingin perang, termasuk para nabi pun tidak ingin perang kecuali perintah Allah. Seolah-olah bahasa lainnya perang itu terpaksa, kondisional. Kalau ada jalan lain selain perang, para nabi juga nggak mengajari perang. Kenapa Nabi Rasulullah Muhammad SAW semangat perang? Karena kondisionalnya memang harus memberi contoh jihad yang benar. Karena kalau nggak diberi contoh jihad yang benar nggak bakal paham. Selanjutnya, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kemungkinan bisa juga yang namanya apa yang kamu benci yaitu perang, wa huwa khairul lakum, padahal itu lebih baik bagimu, yaitu ish kariman, hidup mulia. Kalau perang menang, perang seimbang, bahkan terkadang kalah perang, itu merasa gentleman. Coba tanya ke jiwa-jiwa muda, berantem kalah, merasa GR walaupun kalah. Kenapa? Menunjukkan jati diri. Saya itu pemberani, saya itu gentleman, saya itu ksatria, saya itu enggak banci, saya itu laki-laki. Jadi menunjukkan kegagahannya ego, itu yang kalah. Apalagi menang, menang itu petentang-petentangnya lebih hebat lagi, namanya menang. Jadi di zaman Rasul pun kalau ada pasukan menang, baik Romawi maupun Persia dan lain-lain, namanya menang itu tambah merajalela, tambah gagahan. Jadi semua orang yang menang seperti itu. Allah mentakdirkan lewat ayat ini gambarannya, walaupun perang tidak kita sukai, boleh jadi baik untuk kita. Yaitu kalau menang hidup mulia, bahkan kalau kalah masih diperhitungkan oleh lawan. Saja sembarangan nyerang kae tahu walaupun gemien kalah, wani ngadepi daripada liyane. Burung kalah, orang wani ngadepi malah ngumpet. Nah, akhirnya dilecehkan, dihina. Cemen. Durung ngadep-depan muka, belum berhadapan,
wis milius, wis lunga, wis ngumpet. Nah kan dianggapnya cemen. Ya. Jadi ternyata perang itu menurut Allah baik bagimu. Apalagi kalau mati syahid, masuk surga. Coba kalau nggak perang, nggak ada mati syahid umpamanya. Jadi namanya perang berarti baik. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kemungkinan bisa juga apa yang kamu cintai, yaitu senang damai, nggak mau perang, senangnya kerjasama, senangnya kemitraan, senangnya ngutang, yang penting damai, senangnya mencari investor asing masuk, yang penting damai, nggak mau berani mengusir oligarki, nggak mau berani mengkritik oligarki, apapun yang oligarki mau, nggih sendika ndawuh, yang penting tidak ada ancaman dari oligarki. Apa yang kita cintai, wa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek, buruk bagimu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa buruk? Jadi budak, jadi kaki tangan, jadi pecundang, jadi orang yang dijajah oleh kemauan oligarki. Kalau zaman Rasul berarti kemauan Persia, kemauan Romawi. Gak ada harga dirinya. Hidupnya itu diatur oleh bangsa lain. Jelek, walaupun kita kadang slogannya itu demi perdamaian. Tapi manakala kita tidak berani menunjukkan izzah harga diri suatu bangsa, apalagi kita umat Islam harga diri suatu akidah Islam, maka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ngerti, maha tahu seluk-beluk, efek samping dan berbagai macam takdir untuk kepentingan syariat nabinya. Allah yang maha tahu. Wa antum, sedang kalian, kita manusia, la ya'lamun, kita enggak ngerti. Kita manusia itu tidak tahu bahwa ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Karena saya umpama di dalam contoh gambaran hadis tadi, saya menyampaikan ayat ini kurang paham detil tafsirnya, tentu yang lebih tahu, yang lebih paham, yang lebih rinci tentang bagaimana kondisi perang, bagaimana kondisi jihad, bagaimana waktu harus terjadi medan pertempuran, bagaimana posisi jihad fisabilillah, bagaimana perang frontal membela akidah Islam, tentu yang lebih tahu yaitu para ulama. Ulama lah yang lebih tahu bagaimana komandonya, bagaimana tata cara strateginya, bagaimana tata cara instruksinya, bagaimana tata cara musyawarahnya untuk di medan laga jihad perang membela agama Islam. Yang lebih tahu ulama. Sayanya enggak lebih paham. Tapi kalau dilihat dari hikmah, lumayan. Walaupun enggak paham-paham banget, berani jujur menyampaikan bahwa dalam Islam ada ayat pemberani, ada ayat jihad, ada ayat perang. Jangan sampai selama hidup dakwah, selama hidup ceramah, selama hidup khutbah, selama hidup memahami Islam, kok tidak pernah menyampaikan ayat semacam ini yang jumlahnya lebih dari 100 ayat tentang jihad, tentang perang. Dianggepe Islam ajaran sing kecing, sing lemah. Padahal ateis, manusia-manusia, orang-orang tidak meyakini adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan, mereka wajib militer. Rusia kuat karena warganya wajib militer. Begitupun komunis.
yang tidak meyakini adanya kebenaran agama-agama, yang tidak mengakui kemuliaan agama-agama, apalagi kok agama bumi karangan manusia, agama langit komunis gak percaya, tapi mereka wajib militer. Contohnya warga Cina Tiongkok, mereka yang sudah dewasa di atas 20 tahun wajib militer, minimal pernah mengenyam latihan militer. Begitupun Eropa, Amerika, negara kapitalis, negara liberal, negara sekuler, negara sosialis dan lainnya. Mereka tidak punya kitab suci dari langit. Mereka tidak punya nabi yang diutus, tapi mereka wajib militer. Negaranya kuat, terhormat, disegani, dan kalau perang lawannya banyak memperhitungkan. Ternyata di luar Islam sudah mengajari wajib militer. Kenapa kita umat Islam seolah-olah anti militer, padahal Rasulullah sudah mencontohkan seluruh sahabatnya wajib militer. Coba buktikan satu saja nama sahabat yang hidup di zaman Rasul tidak pernah ikut perang. Buktikan, tanya ke ulama, tanya ke ustadz, tanya ke kiai. Buktikan nama sahabat siapa yang seumur hidupnya tidak pernah perang, jihad membela Islam. Jadi Islam ajaran wajib militer. Umpamanya minimal kita harus pernah menyampaikan. Jangan sampai ngakunya punya Tuhan Allah yang maha hebat, teori kehidupannya kalah oleh ateis yang tidak punya Tuhan. Ngaku kita beragama Islam, agama yang paling hak, merasa agama lain sekarang kurang hak, kalah oleh komunis yang mereka tidak mengakui agama secara ilmu strateginya. Kita merasa dakwah ingin ahli surga, dakwahnya pilih-pilih yang seolah-olah mencari selamat dunia, mencari yang hanya menggembirakan, mencari yang seneng-seneng. Jadi ternyata kita sendiri punya penyakit pengkhianat terhadap Al-Quran, terhadap syariat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau niatnya khianat, niatnya tidak ingin menyampaikan kemuliaan Al-Quran, ada niat tidak ingin menyampaikan kejayaan syariat Islam, sudah dosa di hadapan Allah. Walaupun di hadapan manusia, oh itu mah orang soleh, dia mah orang beriman, oh tukang ceramah, oh di mana-mana dipanggil antar kota, bahkan luar kota, hebat, terkenal. Ternyata hidupnya menyembunyikan berbagai ayat dan hukum syariat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu jihad yang lebih paham sekali lagi adalah para ulama, karena ilmu tafsirnya lebih mumpuni, ilmu tentang syarah maupun ta'liq maupun tahqiq maupun penjelas suatu informasi Quran dan hadis, mereka lebih memahami. Jadi contohnya adalah laisa bifaqihi, saya pagi ini tidak mampu sehebat para ulama yang lebih paham tentang tafsir, makna jihad, perang fisabilillah, membela agama. Modalnya lumayan jujur daripada sama sekali ora jujur, ora pernah menyampaikan. Khawatir di hadapan Allah dosa karena pengecut, penakut, kalah oleh ateis, kalah oleh komunis, kalah oleh orang-orang yang tidak meyakini Islam. Padahal Islam ajaran ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi kesempurnaannya, tidak ada yang menandingi kehebatannya, tidak ada yang menandingi
kesucian aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, sampai bernegara, bahkan dalam perang. Selanjutnya, setelah ulama mengaku klaim, ulama kelompok A ahli tafsir, ulama kelompok B ahli tafsir, ulama kelompok C ahli tafsir, oke, mereka ahli tafsir. Praktek siapa? Praktek itu pelaksanaan di dalam ilmu tafsir tentang jihad, perang fisabilillah membela agama Islam, kalah prakteknya oleh para prajurit. Kenapa? Karena ulama zaman sekarang atau ulama zaman-zaman yang sedang damai tidak pernah latihan militer. Sementara prajurit yang bukan ulama, TNI, tentara yang bukan kiai, TNI, tentara atau panglima jenderalnya yang bukan ulama, karena mereka latihan militer, mereka yang lebih paham strategi prakteknya, cara menggunakan senjata maupun cara bagaimana menghadapi di medan laga, di medan tempur. Ternyata ulama dalam praktek kalah oleh prajurit yang bukan ulama, kalah oleh prajurit yang bukan kiai, kalah oleh prajurit yang bukan ustadz. Prakteknya kalah oleh jenderal atau kolonel infanteri, komandan pasukan tempur. Kenapa? Karena kalau Rasulullah pernah menjadi panglima berkali-kali, kalau ulama zaman sekarang jangankan jadi panglima berkali-kali, satu kali pun anti, bahkan banyak yang alergi. Jangan cerita politik, ngaji jangan bahas-bahas yang cerempet ilmu tata negara, itu urusan ahli hukum politik. Ngaji itu ya akidah, iman, ibadah, takwa kepada Allah, doa, wirid. Ternyata mengkebiri diri sendiri, melokalistik pemahaman diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, dianggapnya Islam tidak sehebat apa yang Allah berikan melalui contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, sahabat saja banyak yang Allah takdirkan melalui instruksi Nabi ditunjuk sebagai panglima perang. Baik Khalid bin Walid, Imam Ali, Usama dan lain-lain pernah menjadi panglima tempur. Ulama sekarang ngaku ahli tafsir tapi tidak pernah bisa menunjuk panglima tempur mana yang berhak membela Islam atau yang pantas membela Islam atau yang layak membela Islam. Katanya ahli tafsir tapi tidak bisa merekomendasikan kepada umatnya Jenderal A yang ahli kita tunjuk sebagai pemimpin kalau terjadi suatu revolusi. Jenderal siapa yang Allah takdirkan sudah paham untuk kelas Indonesia? Jenderal Besar Sudirman. Beliau itu termasuk ulama di zamannya, berasal dari guru agama Madrasah Muhammadiyah. Setelah belajar strategi dalam pendidikan militer Belanda, militer Jepang, militer Eropa, ternyata Jenderal Sudirman memahami strategi perang sehingga penjajahnya yang dibuat mainan. Nangkep Sudirman salah orang, nangkep lagi salah orang. Kenapa? Karena Pak Sudirman seorang jenderal walaupun di tenda di gotong, setiap ada penangkapan posisi badannya krempeng karena penyakit waktu itu paru-paru, batuk-batuk. Yang kedua, pakaian yang dipakai kalau jubahnya dilempar atau disembunyikan, pakaiannya mirip kaos oblong ataupun pakaian yang sudah usang. Jadi Belanda nggak percaya, mas orang krempeng, penyakitan, pakaiannya kusut,
kayak gini ku dijadikan panglima. Berkali-kali ditangkap, yang ditangkap ajudannya, yang ditangkap prajuritnya, yang ditangkap orang yang melaporkan. Orang yang melaporkan ke Belanda, malah itu yang ditangkap Belanda. Kenapa? Kamu membuat hoax, membuat pembohongan publik. Katanya itu Sudirman, ternyata kamu laporannya salah. Puas, senjata makan tuan. Sing tukang lapor ditangkap Belanda, ada yang dieksekusi gara-gara dianggap menipu. Padahal memang Jenderal Sudirmannya yang ahli strategi. Kenapa ahli strategi? Dia pelajari ada hadis al-harb huwa ud'ah. Yang namanya perang itu tipu daya. Harus mampu menipu daya di hadapan para penjajah inlander Hindia Belanda. Baik penipuan penampilan, penipuan cara ngomong seolah-olah bukan orang intelektual, penipuan cara bergaul seolah-olah dia tidak ngerti militer, penipuan agar Belanda gak percaya kalau dia itu ahli militer. Jadi setelah dokumen gubernurnya melihat, iya ini orangnya waktu ciri-ciri pemuda, ini ada daftar latihan militernya. Dulu kan belum ada medsos, dulu belum ada HP, jadi fotonya nggak ada, nama Sudirmannya latihan militer ada, tapi bentuk orangnya kayak apa? Gubernur Belandanya sama, nggak kenal. Maka itulah kehebatan seorang tokoh yang sekelas ulama, tapi dia tidak pernah mau dianggap ulama. Tapi kalau dianggap jenderal dia mau, karena hidupnya Allah takdirkan sebagai panglima gerilya. Lalu punya keistimewaan, baik itu sholat tepat waktunya maupun wudhu meniru Bilal setiap batal. Minta kepada yang gotong tandu, tolong bawakan air untuk berwudhu. Subhanallah. Ahli strategi, ahli militer sekaligus paham. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang umpama jenderal mana yang perlu direkomendasikan oleh para ulama? Ya, umpama Jenderal Tegal, ya monggo. Kira-kira jenderal ini yang paling dekat dengan umat Islam, yang paling akrab dengan umat Islam, dan yang paling sering silaturahim dengan para ulama siapa? Jenderal dari Tegal umpamanya, Pak Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio umpamanya. Ya monggo, itu urusan ulama yang paham tentang tafsir jihad, tentang tafsir siapa yang layak ditunjuk. Karena pada prakteknya di lapangan yang namanya perang pasti yang lebih paham itu jenderal, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Jadi santri pun kenapa berangkat jihad pada waktu resolusi jihad 10 November di Surabaya? Ya karena ada jenderalnya. Baik Bung Tomo maupun lainnya itu kelasnya jenderal, bukan Bung Tomo kelasnya ustadz terus Allahu Akbar, bukan. Memang dididik militer. Jangan dianggap Bung Tomo itu hanya ustadz teriak takbir, mimpin santri, enggak. Jadi tetap secara ilmu militer, kalau pengen nyurah Rasul, kalau pengen ikut sunnah sahabat, orang yang terdidik militerisme. Kalau zaman sekarang berarti TNI, tentara, ataupun kolonel infanteri, pasukan komandan pasukan tempur, ataupun jenderal yang sudah berpengalaman di medan tempur, baik pengalaman latihan ataupun pengalaman cara praktek. Karena untuk perang sesungguhnya masih saling membaca. Demikian pembahasan tentang si penyampai tidak paham pada ilmunya, ulama yang lebih paham tafsirnya, dan ternyata setelah praktek para jenderal yang bukan ulama pun bisa lebih mumpuni dalam pengertian jihad, persiapan perang, persiapan militerisme di dalam Islam. Jadi sayangnya yang menyampaikan nggak paham, ulamanya yang ngerti ilmu tafsir juga ternyata kurang paham dalam praktek strategi. Dan ternyata Allah mentakdirkan untuk hari ini siapa lagi kalau bukan para jenderal panglima tempur.
karena mereka secara undang-undang dilindungi, secara aturan tata negara mereka yang boleh latihan dan boleh praktek, secara ilmu tata kemiliteran mereka yang memiliki postur baik akademik maupun intelektual maupun tenaga sudah terlatih. Sementara kita termasuk ulamanya tidak ada yang terlatih. Mana mungkin nggak terlatih kok mau terjun, nggak mungkin. Selanjutnya hadis. Oh, ini kalau ayat ini dipandang dari segi kelompok radikal kanan dan kelompok radikal kiri. Radikal kanan memahami kutiba alaikumul qital. Ini ayat mewajibkan kita berperang. Maka kelompok radikal kanan cenderung diperalat musuh, cenderung mudah dijebak lawan, cenderung dia garis keras, cenderung dia fundamentalis, cenderung dia berbuat anarkis, cenderung dia hantam kromo. Karena ini ayatnya pasti benar, ini ayatnya mengatakan wajib, ini ayatnya kalau kita praktekkan berarti kita ahli surga, maka dia inginnya perang. Padahal kita lagi damai. Maka kalau ayat ini dipraktekkan oleh kelompok radikal kanan, bisa difitnah, dituduh teroris. Karena posisinya kurang pada tempatnya. Sebaliknya, radikal kiri, tolong ini ayat kayaknya ayat perang, perlu direvisi. Bahasanya harus direvisi. Padahal kalau mau pakai bahasa jujurnya orang kafir dulu, orang musyrik dulu, hapus saja ayatnya. Jangan menggunakan ayat itu. Itu nggak pantas. Al-Quran kok ada ayat perang, ada nyuruh wajib perang. Udahlah, ayat itu jangan disampaikan. Apalagi di pelajaran anak-anak sekolah. Jangan ayat itu. Perlu direvisi. Jadi ada tahun 2016 di kalangan pegawai BPIP ya, yang merasa dirinya paling pinter di dalam menafsirkan Pancasila, ingin merevisi ayat-ayat seperti ini. Dianggapnya ayat ini nggak penting. Bahkan diusulkan oleh mereka-mereka yang sekuler, katanya perlu dihapus, diganti. Itulah kondisi. Kalau radikal kanan juga bahaya, radikal kiri lebih bahaya karena tidak mengimani sama sekali. Kalau radikal kanan kan dosa tapi masih iman, ya, mengimani ayat walaupun prakteknya bisa salah, dosa. Tapi kalau radikal kiri total berdosa karena menganggap ayat tidak benar. Jadi mudah-mudahan kita bukan radikal kanan dan kita bukan radikal kiri, tapi kita sedang-sedang saja ataupun yang seimbang. Hadisnya selanjutnya, warubba hamili fiqhi, dan memahami tanggung jawab tentang ilmu yang kita sampaikan, ilaman kepada orang afqahu yang lebih paham minhu dari dia yang menyampaikan. Apa contoh yang lebih paham? Dia menyampaikan umpama panjenengan ada yang lulusannya dari fakultas ilmu tafsir, umpama kuliah sampai doktor ilmu tafsir, tentu jenengan lebih paham. Saya menyampaikan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sayanya kurang paham, ya. Sementara ada orang yang lulusannya doktor fakultas ilmu tafsir, merekalah yang layak lebih paham dari saya yang menyampaikan. Afqahu minhu, dia lebih paham dari yang menyampaikan. Saya hanya sekedar menyampaikan, huwa dia alladzi yang ja'ala, Allah telah menjadikan lakum bagi kalian, yaitu bagi kita umat manusia,
An-nujum, bintang. Bintang pun bukan sekedar isim nakiro bintang, tapi ada alif lam, kalimat ma'rifat, bintang yang khusus untuk pertanda. Bintang apa? An-nujuma litahtadu biha, yang fungsinya sebagai petunjuk. Fi dzulumati, di dalam kegelapan, al-barri, daratan, wal bahri, dan lautan. Sayanya sekedar menyampaikan bahwa bintang itu untuk sarana petunjuk dalam kegelapan di darat dan lautan. Ternyata orang-orang yang memahaminya lebih paham lagi, umpama sayanya menarasikannya, qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh Allah telah membuat pasal-pasal, bab-bab untuk rincian, untuk menjelaskan ayat-ayatnya, keagungan ayat kauniyah yang ada di langit dan di bumi. Ayat kauniyah tersebut tidak lain dan tidak bukan liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mengetahui. Lalu narasi sayanya keliru. Apa kelirunya? Narasinya, satu, ayat Allah pasti benar. Jadi petunjuk itu pakainya bintang, jangan pakai kompas. Ya. Narasi sayanya meleset. Ayat Allah yang namanya kalamullah itu pasti hak. Jadi kalau ada orang percaya dengan alat navigasi, itu tidak sesuai dengan ayat Allah. Ini ayat Allah. Bintang itu sebagai petunjuk, wahyu, mukjizat, pasti lebih abdul karena ini dijamin kebenarannya. Jangan meyakini penemuan manusia. Nah, akibat narasi yang keliru, ayatnya tetap benar, tetap kalamullah, tetap ayat suci, tetap mukjizat, tetap kitab yang sudah Allah muliakan di Lauh Mahfuz sebagai kalamnya, tetapi gara-gara narasinya yang keliru, akhirnya salah. Yang benar adalah liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, maka kaum tersebut meneliti. Orang yang mengetahui meneliti, maka yang kuliah ahli tafsir, umpama doktor lulusan ahli tafsir, fakultasnya ahli tafsir, ternyata boleh menggunakan kompas. Zaman sekarang boleh menggunakan alat navigasi. Zaman sekarang dikembangkan karena ayatnya nyuruh yang paham bintang sebagai petunjuk, orang yang berilmu. Maka kalau bintangnya lagi gelap kena mendung, bintangnya lagi gelap karena siang gak ada bintang, ketutup oleh cahaya matahari, maka alat-alat penemuan manusia, karena manusianya mengolah pakai ilmu, ketemulah alat kompas, alat petunjuk arah. Ketemulah alat navigasi, alat penunjuk arah di dalam pesawat maupun kapal laut maupun kapal selam. Ilmu dikembangkan, tidak dilarang oleh Islam. Jadi ternyata akibat sayanya kurang paham, menganggap pendapat manusia salah, pendapat manusia keliru, ilmu penemuan manusia jangan dipakai, pakailah ayat Allah saja, hakul yakin. Akhirnya begitu mendung keder, bingung, gara-gara taklid kaku saklek di dalam memahami dalil. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gambaran seolah-olah sayanya lebih keliru lagi. Siapa yang menggunakan akal di dalam beragama batil, karena berarti nggak percaya dengan ayat Allah. Padahal ayat yang lain jumlahnya lebih dari 50. Ada yang disinggung melalui surat 10, surat Yunus ayat 100. Wa yaj'alar rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rijs, siksa, azab, bencana
'alalladzina ditimpakan atas orang-orang la yaqilun yang tidak menggunakan akal. Jadi kalau kita beragama Islam tidak menggunakan akal, beduguk nggak ngerti tujuan, ayatnya bener, hadisnya bener, tapi tujuannya nggak pernah sampai. Kenapa? Semua nabi cerdas, nggak ada nabi pelongo-pelongo, nggak ada nabi bodoh, nggak ada. Jadi wahyu itu untuk membimbing akal agar kecerdasan kita itu terarah. Akalnya digunakan untuk memahami dalil. Jangan sampai akal tidak memahami dalil. Karena buktinya kalau akal kita nggak cerdas, dalilnya tetap benar, tapi salah persepsi, keliru di dalam menyampaikan, dan narasinya bisa narasi yang menyesatkan. Akibat kitanya tidak menggunakan akal. Dan orang yang menggunakan akal, pahalanya lebih dari 50 kali lipat pahala. Kenapa? Ayat perintah menggunakan akal lebih dari 50 ayat. Jangan dianggap sepele, tapi kan akibat kaku saklek, jangan menggunakan akal, akhirnya pakailah bintang sebagai petunjuk. Jangan menggunakan akal manusia. Manusia sangat terbatas. Betul, kalau terbatasnya betul. Kalau segala-galanya dari Allah betul, tapi kan sebaliknya Allah mentakdirkan lewat kaunia, manusia, para nabi dikasih akal cerdas, para panglima tempur Islam dikasih akal yang cerdas, para khalifah Islam dikasih akal yang cerdas, para mufti, para hakim dikasih akal yang cerdas, para umat yang mengemban amanah dakwah dikasih akal yang cerdas. Untuk apa? Untuk menyampaikan ayat Allah dan hadis Nabi agar umatnya diberi gambaran secara akal sehat. Oh iya ya begitu, agar cepat mudeng. Karena kalau nggak dikasih gambaran dengan akal sehat, cuman qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, terus bolak-balik seperti itu. Betul dalilnya, tetapi masyarakatnya kurang paham. Maka mudah-mudahan kita yang menggunakan akal sehat untuk menjabarkan ayat dan hadis Nabi, insya Allah tujuannya ingin memuliakan syariat Islam, sehingga pahala kita semakin berlipat ganda. Bukan tujuan membantah kebenaran Allah, bukan. Yang diharamkan menggunakan akal itu ibadah nganggo akal-akalan, orang gelem dalil. Nah itu yang dosa, yang dilarang. Tapi kan kita nggak seperti itu. Semoga pertemuan pagi ini kita diberi rezeki untuk memahami ilmu agar kita semakin paham. Jangan sampai kita selalu tidak paham. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.